Bu Guru jelasin dulu. Ada bagian-bagian Bu Guru siapa saja. Yang pertama ada Ibu Berliana, dan yang kedua ada Ibu Rizky Andita, dan yang ketiga ada Ibu Widya. Jadi, Ibu di sini sebelum membuka materi atau pelajaran yang akan dilaksanakan, Ibu akan memimpin doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini, Bu Guru akan menjelaskan tentang kreativitas kepada anak-anak, yaitu apa itu kreativitas? Kreativitas adalah sebuah karya yang belum diciptakan sama sekali oleh seorang, dan kita akan menciptakan karya tersebut. Manfaat karya ini Ibu berikan kepada kalian, atau Ibu berikan kepada anak-anak, karena agar anak-anak bisa melatih otak kanan mereka, yaitu dengan cara belajar menggambar, menulis, lalu bernyanyi, bercerita. Kreativitas ini juga sering dilakukan di berbagai sekolah-sekolah TK atau PAUD yang lain. Kreativitas juga bisa mengakibatkan kepada anak untuk mengetahui karakteristik anak dan untuk mengetahui daya kembang anak seperti apa. Jadi, Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk bisa mendalami apa itu karakteristik dan bisa lebih mencintai dalam sekolah, yaitu dengan cara bermain. Bermain bukan hanya dilakukan seperti bermain-main hujan, bermain-main boneka, bukan seperti itu. Tetapi bermain juga bisa dilakukan dengan cara belajar, yaitu dengan bermain puzzle, dengan bermain kubus, dengan bermain cat warna, dengan bermain hitungan dengan menggunakan balok. Dan bermain juga bisa dilakukan oleh anak berusia masih kecil maupun sampai dewasa. Jadi, anak-anak juga perlu bermain, karena bermain bisa menghilangkan stres, bisa menghilangkan daya tertekan anak di sekolah, bisa menghilangkan daya takut anak untuk sekolah. Jadi dengan bermain juga anak-anak bisa lebih bersemangat, lebih bisa mengatur tanda tawanya, bukan hanya serius. Yang dianggapannya sekolah itu hanya bisa serius dan tidak bisa bermain, bukan seperti itu. Lalu materi yang kedua akan dijelaskan oleh Ibu Berliana. Halo, Assalamualaikum. Sama anak-anak, apa hubungannya ya? Dalam bermain, kita akan mengeksplorasi diri melalui gerakan, penglihatan, dan pendengaran terhadap benda-benda yang terdapat di sekelilingnya. Kita akan bereksperimen terhadap benda-benda yang kita lihat. Kita juga akan berekspresi dengan benda-benda yang dilihatnya. Bermain memberi kesempatan pada anak-anak untuk mengembangkan kreativitasnya. Kita dapat bereksperimen dengan gagasan-gagasan baru, baik yang menggunakan alat bermain maupun yang tidak menggunakan alat bermain. Kita juga mampu menciptakan sesuatu yang baru dan unik. Kita juga akan melakukan bermain di lapangan, bermain di kelas, dan juga bermain-bermain di lingkungan sekitar rumah kita juga bisa. Setiap anak pada hakikatnya sudah diberi oleh Tuhan potensi untuk menjadi kreatif. Anak sudah terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif, nantinya akan menjadi anak yang tumbuh dengan pribadi yang cerdas, tangguh,
ulet, dan mandiri. Jadi, dilihat dari sudut pandang pribadi, bahwa ciri-ciri kreativitas itu terlihat pada diri kita sendiri. Namun, tingkatan kreativitas anak itu berbeda-beda antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Perbedaan-perbedaan itu yang menunjukkan adanya keunikan tersendiri pada anak-anak sebagai seorang pribadi. Maka dengan karakter anak yang seperti itu, anak akan mencoba menciptakan hal-hal baru yang sedang dipikirkannya. Misal, yang berbentuknya berbeda-beda dengan yang biasa kita lihat. Tentu akan muncul pertanyaan-pertanyaan sama anak-anak yang lainnya. Wah, bagus sekali. Bagaimana cara membuatnya? Jadi seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Rizky Andita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang kreativitas terhadap anak. Kreativitas itu kan ya harus punya imajinasi yang tinggi gitu ya. Dan kreativitas ini juga termasuk dalam nilai kewirausahaan. Misal, untuk menghafalkan huruf A, B, C, D. Itu kan kalau anak kecil sulit untuk menghafalkan. Jadi, di sini Ibu akan mencontohkan dengan contoh benda-benda gitu. Contohnya huruf A. A itu bisa dicontohkan dengan segitiga. Atau C. C itu bisa dicontohkan dengan separuh lingkaran gitu. Jadi, untuk menumbuhkan kreativitas yang tinggi juga akan membantu kalian untuk menghafalkan atau mempelajari pelajaran yang Ibu berikan gitu. Jadi kreativitas itu juga termasuk dalam suatu nilai-nilai kewirausahaan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Widyaningsih. Halo, Assalamualaikum. Nah, anak-anak, di sini kita akan membuat alat peraga edukatif dari bahan bekas. Nah, di sini kita menggunakan barang bekas. Nah, menggunakan barang bekas dari kardus, terus kertas kado, alatnya gunting, spidol, dan kertas kecil. Di sini Bu Guru akan mengajarkan nilai kreatif untuk anak-anak. Di sini Bu Guru Widya akan membuat papan hitung. Nah, di sini anak-anak akan belajar bermain sambil belajar. Untuk membuatnya yaitu kita siapkan kertas HVS, lalu penggaris, gunting. Setelah itu, dan kalender bekas. Nah, kalender bekas ini kita gunting. Sudah digunting kan, potong antara huruf angka 1, 2, kita potong satu-satu. Lalu kita tempelkan pakai lem dan jadinya seperti ini. 1, 2, 3. Nah, untuk anak-anak harus mengisinya. Misalnya ini 1. Ini 1. Nah, dan di sini ini berapa? Seperti ini contohnya lagi. 1, 2, 3, 4. Dan anak-anak akan menghitungnya dengan kertas yang dipotong-potong tersebut seperti ini. Masuk. Dengan lem 1, 2, 3. Dan hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya alat peraga edukatif terbuat dari barang bekas yaitu
kita belajar huruf abjad. Alatnya yaitu kardus, kertas kado, gunting, lem, dan sedotan. Awalnya anak-anak kita lapisi kardus ini dengan kertas kado pakai solasi. Nah, setelah dilapisi, jadinya akan seperti ini. Ini cuma contoh ya, tak lagi. Jadinya seperti ini. Terus kita menggunting kertas HVS kotak-kotak. Nggak seberapa besar sih. Terus supaya anak-anak tertarik, kita warnai kertas HVS-nya yang telah digunting seperti ini. Diberi huruf, ini contohnya huruf I. Lalu diberi sedotan ini, lalu diberi lem. Yes. Jadinya akan seperti ini anak-anak. Lalu kita tempelkan. Satu. Seperti ini jadinya. Nah, kita belajar. Mana? A, B, C, D, E, F, G. Dan sampai Z. Sudah seperti itu dari penjelasan Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Bu Guru kembali kepada saya sendiri, yaitu sudah penjelasan dari Bu Guru yang lain bahwa kreativitas bisa disimpulkan dengan cara menciptakan suatu karya yang belum diciptakan sama sekali dan bisa mengajari kepada anak-anak untuk bisa menciptakan dengan belajar dengan pola bermain, yaitu dengan cara membuat kubus dan dengan cara menghitung puzzle, dengan cara menghitung abjad, dan dengan cara menghitung angka yang ditaruh di kardus. Lalu yang dijelaskan oleh Ibu Rizkyandita tadi, bahwa abjad juga bisa digunakan sebagai pola gambar, seperti halnya C. C juga bisa dibuat lingkaran. Kita tambahin C sama-sama C agar menjadi lingkaran. Dan seperti Bu Berliana yang jelaskan bahwa bermain juga bisa dengan cara membuat rumah-rumahan, bisa dengan cara mengecat tangan dengan air. Lalu selanjutnya Ibu Widya juga jelasin bahwa permainan-permainan juga bisa dibuat dengan pola kubus dan pola kotak-kotak. Jadi buat anak-anak, jangan kalian nyerah atau kalian takut untuk belajar, karena belajar juga bisa diimbangi dengan bermain. Bukan bermain hal negatif, tetapi bermain hal positif. Dan untuk anak-anak juga, kalian juga bisa membaca animasi, ada yang membaca pola-pola ada gambar. Jadi kalian juga bisa bermain dengan menggambar dan menulis sekaligus bernyanyi. Lalu di sini Bu Guru akan menyanyikan sebuah lagu balonku. Yaitu Bu Berliana, Bu Rizkyandita, Bu Widya. Ayo kita bernyanyi buat anak-anak. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru, meletus balon hijau dal, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat. Lalu
Bu guru-guru yang lain juga bisa mengajarkan kepada anak-anak tentang mengecat tembok dengan cara di tangan, yaitu tangan kita bisa ditaruh di cat lalu ditempel ke tembok agar supaya rapi. Dan bu guru juga selanjutnya, pertemuan selanjutnya bu guru akan menjelaskan tentang kreativitas lebih lanjut lagi dan lebih dalam. Karena ini masih awal materi dan masih awal pertemuan. Jadi untuk pertemuan ini, Bu Guru akan menutup dan mengakhiri. Bila ada kesalahan Bu Guru minta maaf dan buat anak-anak. Jadi kalian harus semangat dan tetap menjalankan aktivitas di rumah. Jadi untuk saya sendiri, Bu Berliana dan Bu Guru Rizky Andita, lalu Bu Guru Widya, kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah kalian.